Baik, selamat berjumpa kembali bersama saya, guru mata pelajaran informatika yang mengajar di kelas 10 Kurikulum Merdeka. Nah, pada kesempatan ini saya akan coba menyampaikan atau menyajikan materi ajar tentang sistem komputer. Materi tentang mekanisme interaksi internal antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Baik, mari kita simak secara bersama-sama. Apa itu komputer? Komputer adalah kata dari bahasa Inggris to compute, yang artinya menghitung. Secara umum, komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks suara, maupun video. Nah, sistem komputer terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama, perangkat keras atau hardware, kemudian yang kedua perangkat lunak atau software, kemudian pengguna atau brainware. Perangkat keras atau hardware adalah perangkat komputer yang memiliki wujud fisik yang nyata dan dapat disentuh atau dipindahkan, yang dapat berguna sebagai perangkat masukan atau input, keluaran atau output, pemroses atau prosesor, memori, dan penyimpan atau stroke. Perangkat masukan atau input device merupakan peranti masukan yang mengirimkan data ke komputer untuk diolah. Kemudian input device adalah bagian terpenting yang digunakan untuk memasukkan data ke komputer. Macam-macam input device. Yang pertama, keyboard. Kemudian yang kedua adalah mouse. Kemudian yang ketiga adalah touchpad. Kemudian yang berikut adalah scanner. Yang berikut adalah proses atau prosesor. Central Processing Unit atau CPU. Prosesor adalah sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer. Prosesor itu sendiri digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugasnya. Nah, secara rinci bahwa fungsi prosesor yang paling mendasar adalah menerima input dan memberikan output yang sesuai. Prosesor atau mikroprosesor adalah chips yang kecil yang berada di komputer dan perangkat elektronik lainnya yang berfungsi untuk mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem atau perangkat. Nah, kemudian di sini ada yang dinamakan dengan RAM atau Random Access Memory. Kemudian fungsi RAM yaitu adalah akronim komputasi umum yang merupakan singkatan dari Random Access Memory. Terkadang disebut memori PC atau memori saja. Pada dasarnya, RAM adalah memori jangka pendek komputer atau laptop, di mana RAM merupakan tempat penyimpanan data yang diperlukan prosesor komputer untuk menjalankan aplikasi dan membuka file. Kemudian termasuk juga dengan video graphic array atau VGA. Nah, fungsi dari VGA itu sendiri adalah yaitu memproses dan menghasilkan umpan gambar keluaran ke monitor atau tampilan komputer. Nah, fungsi VGA card yaitu sering disebut graphic card atau kartu grafis
atau video card adalah untuk menerjemahkan atau mengubah sinyal digital dari komputer menjadi tampilan grafis pada monitor. Kemudian yang berikut adalah motherboard. Motherboard adalah merupakan komponen yang memiliki tugas utama untuk mendistribusikan listrik dan memfasilitasi komunikasi antara perangkat komputer ataupun perangkat peripheral. Nah, mengapa motherboard itu sangat penting? Motherboard atau biasa disingkat dengan MB adalah sebuah papan sirkuit elektronik yang mempunyai slot-slot untuk komponen lain, sehingga komponen tersebut saling terhubung dan saling bekerjasama dengan baik. Motherboard berfungsi sebagai pembagi dan penghubung bagi bagian lain untuk menjalankan komputer. Kemudian adalah penyimpanan atau store. Penyimpanan atau optical disk merupakan media yang menyimpan data komputer yang dapat ditulis dan dibaca dengan menggunakan laser bertenaga rendah. Contohnya hard drive, optical drive, flash, atau memori. Yang berikut adalah keluaran atau output. Contoh dari perangkat keras keluaran atau output adalah yang pertama monitor, kemudian printer, proyektor, dan speaker. Lanjut, interaksi manusia dan komputer. Sebuah sistem komputasi terdiri atas perangkat keras, perangkat lunak, yang saling berinteraksi. Interaksi antara muka seringkali digunakan untuk menghubungkan perangkat satu dengan perangkat lainnya, mulai dari perangkat masukan dan keluaran yang dikendalikan oleh sistem operasi dan kemudian dapat ditambahkan berbagai aplikasi yang dapat dipakai oleh pengguna. Berbagai macam jenis interaksi dapat dilakukan oleh pengguna dengan sistem komputer. Yang pertama berbasis graphical user interface, yaitu merupakan antarmuka yang menggunakan menu grafis untuk memudahkan pengguna berinteraksi dengan komputer. Graphic user interface merupakan antarmuka pada sistem operasi komputer yang menggunakan menu grafis. Pengguna berinteraksi melalui ikon, menu dialog dengan button, dan text box, radio button untuk satu pilihan atau checkbox untuk banyak pilihan. Antarmuka berbasis printer atau command line interface, yaitu sistem operasi berbasis CLI, merupakan tipe antarmuka melalui teks terminal. Pengguna menjalankan perintah dan program di sistem operasi tersebut dengan cara mengetikkan baris-baris tertentu. Kemudian melalui suara atau audio. Antarmuka menggunakan suara, memungkinkan pengguna mengucapkan sesuatu dan hasilnya akan direkam dalam bentuk format audio, dan kemudian antarmuka dimungkinkan jika perangkat keras tersedia perekam suara dan melalui aplikasi. Kemudian yang berikut melalui gambar atau video, yaitu antarmuka menggunakan gambar hanya memungkinkan jika perangkat keras menyediakan kamera. Kamera akan merekam gambar dan melalui aplikasi dan menyimpan gambar dalam format video. Yang berikut melalui berbagai piranti masukan lainnya, selain melalui perangkat lunak, perangkat pengguna dapat berinteraksi langsung ke komputer melalui piranti masukan, seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu keyboard, joystick, mouse, touchpad, layar, keyboard virtual, dan lain-lain. Kolaborasi dalam sistem komputer, yaitu interaksi antara muka hardware dan software, terlihat sedikit lebih rumit karena software harus dirancang dan dibuat agar dapat mengenali atau dikenali oleh hardware. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengelola perangkat keras komputer, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan umum untuk komputer atau program komputer. Sistem operasi berfungsi untuk mengendalikan, mengontrol, atau memberikan koneksi antar perangkat keras komputer.
Contohnya dari sistem operasi ialah Windows, Linux, Mac operasi sistem, Android, iOS, dan sebagainya. Fungsi sistem operasi secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan antarmuka ke pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Tanpa antarmuka yang mudah digunakan, komputer akan sulit untuk digunakan. Kemudian yang kedua, mengendalikan input dan output. Ketiga, mengelola perangkat keras dan peripheral. Yang keempat, mengelola antara pembuatan perangkat lunak dan menjalankan perangkat lunak. Yang berikut, mengelola file, copy, save, sort, delete. Kemudian berikut, menangani interupsi dan kesalahan atau error. Yang berikut, mengelola prosesor, mengelola memori, dan keamanan yang melayani komunikasi dengan jaringan. Adik-adik sekalian, demikianlah materi yang saya sampaikan saat ini. Tentunya ada sebuah motivasi belajar. Tidak ada batasan dalam belajar. Semakin rajin belajar, semakin banyak pengetahuan yang kita miliki. Oleh karena ketekunan dan disiplin dalam belajar adalah kunci untuk meraih prestasi. Dan setiap usaha yang kita lakukan hari ini akan memberikan hasil di masa depan. Sebelum berpisah, izinkanlah saya menyampaikan sebuah pantun. Pergi berbelanja ke pasar, saking besarnya jadi kesasar. Adik-adik, jika ingin menjadi pintar, tentulah harus rajin belajar. Sekian dan terima kasih. Paulus Ngampa Eskom, NIP 19820324 20222 11006. Sampai jumpa.